Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Anggriawan Putra Siregar dari Fakultas Studi Islam Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes Binet. Baiklah, langsung saja. Tes Binet disusun pertama kali oleh Alfred Binet dan Theodore Simon pada 1905 di Perancis. Awalnya digunakan untuk mendeteksi adanya retardasi mental pada anak. Pada tahun 1916, Lewis Derman, seorang psikologi dari Universitas Stanford, melakukan revisi dan pengujian terhadap tes yang disusun oleh Binet, sehingga nama tes Binet menjadi Stanford Binet Intelligence Scale. Tes Binet terus mengalami revisi, yang terbaru revisi tahun 2003. Penggunaan tes Binet sendiri dapat digunakan untuk anak usia mulai 3 tahun. Paling ideal usia sekolah dasar 6-10 tahun. Selain menghasilkan angka IQ, tes Binet juga dapat menunjukkan perbandingan antara usia kronologis dengan usia mental. Aspek yang diukur yaitu yang pertama general comprehension, yang kedua visual motor ability, yang ketiga arithmetic reasoning, yang keempat memory concentration, yang kelima vocabulary dan verbal fluency, yang keenam judgment dan reasoning. Material tes Binet sendiri yaitu terdiri dari tas koper berisi perlengkapan tes, buku pegangan tes Binet, buku kunci tes Binet, buku lembar jawaban tes Binet, tabel IQ. Hal-hal yang menentukan validitas penyajian tes yaitu prosedur standar. Ikuti instruksi khusus yang ada pada setiap soal. Pertanyaan boleh diulang jika peserta tes diam, kecuali pada tes ingatan atau memori. Apabila jawaban tes tidak tepat, tidak boleh diulang kecuali dia salah tangkap atau tidak mengerti. Pertanyaan yang tidak perlu jangan digunakan. Boleh meminta penjelasan pada jawaban tes yang meragukan. Kuasai buku pegangan tes Stanford Binet. Hal-hal yang menentukan validitas penyajian tes yaitu building rapport. Yang pertama, menjalin hubungan antara peserta pada penguji dan peserta tes. Yang kedua, memelihara motivasi tes. Yang selanjutnya, akurasi scoring, yaitu yang pertama hindari halo efek, yang kedua tidak bersifat mekanistis tapi perlu pertimbangan nalar atau logika. Lingkungan tes, posisi tes harus membuat nyaman, setting ruang standar, kehadiran orang lain diminimalkan. Yang selanjutnya, penggunaan bahan tes, kelengkapan alat tes, kuasai penggunaan masing-masing bahan tes, atur secara sistematis, jauhkan alat tes dari jangkauan tes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penjelasan tes Binet dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.